Pulang Pisau kami punya anggota 18 orang dengan 3 masih muda. Jadi 3 muda itu mudah-mudahan tahun 2021 ini kami bisa mengolah-kannya untuk mengikuti uji kompetensi. Sedangkan yang berjumlah 15 orang itu semua mengantongi uji kompetensi. Di situ termasuk di antaranya 1 yang utama, 3 madya, yang lainnya semua muda. Itu anggota kami di Pulang Pisau. Perkembangan untuk PWI Pulang Pisau. Nah, sekarang langkah-langkah PWI di Pulang Pisau selama kami bertugas di Pulang Pisau, alhamdulillah terjalin pekerjaan baik itu dengan pemerintah daerah, baik tingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Itu karena kami tetap berlandasan memakai dasar daripada demokrasi, di mana demokrasi itu pilar 4 pilar demokrasi itu kami dalam melaksanakan tugas tetap memakai dasar itu, bahwa legislatif, yudikatif, eksekutif di 4-nya adalah pers jurnalis. Nah, bagaimana membangun jurnalis dengan baik. Yang kedua lagi, nah bagaimana mereka itu kepingin masuk dalam jurnalis, kotak jurnalis. Nah, sekarang kita memberi pendidikan mengenal jurnalis. Apa itu media pers? Baik dari latar belakang dari Undang-Undang Dasar 45 pada pasal ke-8, di situ tentang kebebasan berekspresi, nah, sudah dilahirkan dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Nah, dari situ kita harus belajar menulis apa itu pers. Nah, itu perkembangan mereka sedikitnya. Dan lagi untuk kami sebagai pimpinan di sana, sampai saat ini sudah mencapai, mungkin kalau tidak ada perpanjangan, harap bulan November ini kami akan melaksanakan konferensi, yaitu konferensi keempat di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, sekarang untuk menyikapi daripada food estate itu sebenarnya kita untuk Kabupaten Pulang Pisau, khususnya anggota PWI Pulang Pisau itu sudah nggak asing lagi, Bang. Itu sudah Pulang Pisau sudah boleh dikategorikan dia supply seluruh bahan itu. Karena apa? Pulang Pisau ini termasuk transmigrasi yang datang dari Jawa itu lebih dari hampir mencapai 30%. Turun daerah Pangko, daerah Tahe, Jaya, itu semuanya penyelesaian daripada kalau kita sekarang berbicara nggak asing lagi, kalaupun step itu sudah masuk dalam itu sudah terbiasa. Nah, itu sekarang apalagi ditambah lagi dengan adanya sekarang di pencanangan 2020 ini bahwa Kabupaten Pulang Pisau dijadikan lumbung tanaman pangan untuk nasional. Nah, itu kedekatan pemerintah daerah sekarang khususnya dengan media pers, khususnya dengan PWI, karena lembaga di Kabupaten Pulang Pisau itu ada 2. Ada juga IGTI Pulang Pisau, ya, ada juga PWI, dan ada di luar daripada itu. Nah, kami kurang lebih kalau kita hitung semuanya kurang lebih sekitar 40 orang yang bergerak di bidang dunia jurnalis, baik media cetak, online, dengan media elektronik. Nah, sekarang kedekatan pemerintah daerah kalau di Kabupaten Pulang Pisau, saya rasa dia the best, Pak. Karena dia bupatinya mantan orang jurnalis. Jadi kedekatan itu dia membawa bagaimana dia tahu sepenanggungan nasibnya bagi seorang jurnalis ini, karena mereka bekas seorang wartawan. Nah, kendala kita di situ untuk menangani di tahun 2020 ini, saya rasa ada kendalanya. Beberapa kalau kita lihat representasinya. Karena apa? Dana hibah yang dimasukkan dalam organisasi PWI itu tidak dicairkan. Artinya dinolkan rekeningnya. Jadi kita selama sekarang kita mandiri. Dalam arti mandiri kenapa, Pak? Gini, bagaimana air kita yang kita bayar, bagaimana jaga malam yang kita jaga kantor kita masih bayar sendiri. Nah, sudah tuh bagaimana dengan perawatan kebun, karena kita punya lokasi tanah. Satu-satunya PWI ukuran tanah yang diberikan dari pemerintah daerah kepada PWI dengan ukuran 40 kali 80 meter. Itu sekarang di baliknya yang di jalan khusus di Pulang Pisau yang sebelah bundaran besar itu, Bang, Kasturi 1 itu di kantor kita ada di situ. Kita balik PWI kita di Kabupaten Pulang Pisau baru saja mendapat kucuran dana di tahun 2019, yaitu renovasi balai. Jadi sehingga sekarang sudah teman-teman kita, rekan-rekan kita sudah pada ngumpul semua di kantor untuk menyelesaikan masalah, dan sudah itu mengikuti rapat-rapat, karena rapat untuk bagaimana kita memajukan organisasi kita yang benar.